Episode 115, Ada Aku. Saat ada di ruangan itu, Lucy tampak menelan salivanya dengan susah payah. Dia mungkin saja sudah tidak takut lagi pada Delano, tapi melihat tempat ini membuat Lucy teringat akan traumanya. Lucy semakin erat menggenggam tangan Delano. Bulir keringat mulai membasahi kening Lucy. Delano menoleh untuk memastikan kondisi Lucy. Dia terkejut saat melihat wajah Lucy kembali memucat. "Ada apa, sayang?" bisik Delano di telinga Lucy. "Tidak apa-apa." Lucy tetap menampilkan senyumnya meski Delano sebenarnya tahu jika Lucy sedang ketakutan. Delano tersenyum lembut seraya mengusap lembut kepala Lucy. "Tenanglah, ada aku," ujar Delano seraya tersenyum menakal. Lucy hanya mencebik. Aditya semakin panas dingin melihat perlakuan Delano pada Lucy. Tangannya terkepal kuat, matanya menatap tajam pada genggaman tangan mereka. Sungguh saat ini dia ingin menarik tangan Lucy agar jauh-jauh dari Delano. "Sepertinya bisnis ini sudah bukan privasi lagi ya, Nona Lucy?" tanya Aditya sarkas. Lucy seketika menatap Aditya canggung. Maafkan saya, Tuan Aditya. Seperti halnya Anda yang sedang dalam kondisi tidak fit, saya pun juga sama. Jadi saya harus melibatkan suami saya, tapi tenang saja, dia tidak akan mengganggu pembicaraan kita," tegas Lucy. Setelah meyakinkan diri dan mendapat kekuatan dari suaminya, Lucy kini lebih berani menghadapi Aditya. "Baiklah jika begitu." Saat Aditya mulai membuka map kerja sama mereka, tiba-tiba seorang pelayan datang membawa 2 cangkir minuman. "Karena ada tamu tak diundang, maafkan saya jika tidak mempersiapkan jamuan yang lengkap," kata Aditya dengan tersenyum sinis. "Tidak jadi masalah, Tuan Aditya," jawab Delano singkat. Dia melirik Regan sekilas yang justru tersenyum miring. Pelayan itu meletakkan cangkir di hadapan Lucy dengan hati-hati. Sesekali matanya melirik ke arah Aditya lalu berkedip seakan memberi isyarat. Tapi di sini masalahnya adalah ada suami Lucy dan asistennya. Apakah rencananya akan berjalan lancar atau tidak? Setelah itu pelayan tadi langsung undur diri tanpa berniat menawari minuman untuk Delano dan Regan. Karena Aditya sudah yakin ini akan terjadi, dia bahkan sudah menyiapkan plan B. "Silakan diminum, Nona Lucy." Aditya mempersilahkan Lucy seraya menatap sinis pada Delano dan Regan. Tapi belum sempat Lucy mengangkat cangkirnya, Glenn, asisten Aditya, masuk ke ruangan itu. Dia menunduk sopan ke arah Aditya dan juga Lucy, lalu pada Delano dan juga Regan. Lucy tersentak kaget melihat Glenn, matanya melirik Delano dan pria itu hanya tersenyum lalu mengerlingkan matanya usil. Lucy kembali beralih menatap Aditya. Ternyata pria parubaya itu terus menatapnya dengan penuh kekaguman. Delano menatap tajam pada Aditya, namun pria yang usianya tak jauh dari mendiang ayahnya itu seakan tidak peduli. Dia terus menatap Lucy seakan-akan Lucy adalah objek buruannya. "Maaf, Tuan Aditya, sebelum membicarakan mengenai poin perjanjian kita, saya ingin mengatakan sesuatu terlebih dahulu. Setelah saya pikir dan saya timbang, saya tidak bisa melanjutkan kerjasama ini," kata Lucy. Raut wajahnya dibuat setenang mungkin meskipun dalam hatinya Lucy sedikit khawatir dengan respon Aditya. "Apa maksud Anda, Nona?" Wajah Aditya langsung memerah menahan amarah. Ia tampak kaget bukan main. "Saat ini, saya sedang hamil dan kondisi fisik saya tidak sebaik seperti dulu. Mengingat Anda sering meminta bertemu langsung dengan saya, jujur saja saya merasa sedikit terbebani. Oleh karena itu dengan sepenuh hati saya meminta maaf dan bersedia mengganti uang penalti atas kerjasama kita ini." Aditya langsung menggebrak mejanya dengan keras hingga cangkir yang di atas meja bergetar. "Anda jangan main-main, Nona. Saya tidak butuh uang penalti. Saya mau Anda tetap bertanggung jawab pada kerjasama kita," geram Aditya. Dia menatap tajam pada Lucy. Delano sudah berjaga-jaga jika sewaktu-waktu Aditya bertindak nekat. Glenn tetap berdiri tanpa ekspresi saat melihat tuannya tampak marah besar. "Saya tidak main-main, Tuan. Selagi ini baru berjalan di awal, saya ingin kita mengakhiri kontraknya," tegas Lucy, tatapan matanya tajam. Dia tak ingin mudah diintimidasi oleh lawannya, walau sejujurnya saat ini dia benar-benar takut dengan respon Aditya tunjukkan. Aditya tertawa seraya menggelengkan kepalanya. Baiklah, sepertinya dia memang harus memakai plan B. Dia langsung berdiri dan menarik sesuatu di balik jasnya lalu menodongkannya pada Lucy.
Delano seketika ikut berdiri menarik Lucy dan menyembunyikan istrinya di balik tubuhnya. Regan pun menodongkan senjata yang dia bawa mengarahkannya pada Aditya. Glenn pun melakukan yang sama, namun yang membuat Lucy terkejut adalah Glenn menodongkan senjatanya ke arah Delano. Lucy tak dapat lagi berpikir saat ini, yang menjadi fokusnya adalah keselamatan Delano. Sebaiknya Anda berpikir lagi jika ingin memutus kontrak kerja sama kita, Nona Lucy. Sebenarnya apa yang Anda inginkan? Tanya Lucy. Aditya tersenyum miring. Bagaimana jika aku bilang aku menginginkan dirimu? Lucy memijat pelipisnya yang tiba-tiba terasa berdenyut nyeri saat Aditya berkata demikian. Dia benar-benar seperti menghadapi sosok Jaka dalam versi lain. Lucy hampir menjawab ucapan Aditya hingga tiba-tiba pintu kamar itu didobrak dari luar. Beberapa orang berseragam polisi semua menodongkan senjatanya ke arah Aditya. Pria parubaya itu bukannya takut tapi malah tersenyum tipis. Jadi Anda sudah mengantisipasinya? Aditya menatap Delano tajam. Setiap pebisnis memiliki strategi, seperti Anda yang selalu memiliki strategi untuk merebut istri saya. Seperti itulah saya belajar dari Anda, ujar Delano tenang. Turunkan senjata Anda, Tuan Aditya. Anda telah kami kepung, seru salah seorang polisi. Namun bukannya meletakkan senjatanya, Aditya justru menarik hammer dan mengarahkan pistolnya pada Lucy. Jika aku tidak bisa memilikimu, maka jangan harap dia juga boleh mendapatkan dirimu, Nona. Lucy memejamkan matanya. Seberani-beraninya dia saat ditodong senjata, pasti dia merasa ciut juga. Semua tampak siaga. Lucy memejamkan matanya dengan jantung yang berdebar kencang. Bahkan, kakinya terasa sangat lemas sekarang ini. Genggaman tangan Delano semakin erat. Lucy langsung membuka matanya bersamaan dengan suara letusan senjata api. Dor. Lucy kembali terpejam, tubuhnya seketika limbung. Beruntung Regan yang berada di dekatnya langsung menahan tubuh Lucy hingga tubuh Lucy tidak terbentur lantai.